Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 kelas 1 ELKA. Nah, di sini kami akan menjelaskan mengenai listrik dinamis, tapi bagian slide halaman 12 sampai 16. Pertama-tama, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Naila Azahra dengan NIM 003251 dan teman saya. Saya Kazail Aprilia dengan NIM 003254. Nah, di sini materi pertama akan dimulai oleh teman saya, Kak Zaila. Baik, saya akan menjelaskan slide yang pertama, yaitu beda potensial. Beda potensial diperlukan energi untuk memindahkan muatan listrik tiap satuan muatan. Di sini rumusnya, di mana V sama dengan beda potensial atau volt, W sama dengan energi atau joule, Q sama dengan muatan atau coulomb. 1 volt untuk memindahkan muatan listrik sebesar 1 coulomb memerlukan energi sebesar 1 joule. Oke, selanjutnya ada contoh soal. Di sini contoh soalnya. Sebuah baterai memiliki beda potensial sebesar 1,5 volt jika baterai digunakan untuk menyalakan lampu, maka sejumlah 50 coulomb muatan listrik yang melewati lampu, berapakah besar energi yang dikeluarkan baterai Oke, yang diketahuinya ini ada beda potensial atau volt sebesar 1,5 volt dan juga ada muatan sebesar 50 coulomb. Oke, untuk mencari energi, kita tinggal kalikan saja beda potensial dan muatannya. Dimana tadi itu yang potensialnya itu sebesar 1,5 volt dikali dengan 50 coulomb dapatnya 75 joule. Oke. Nah, selanjutnya materinya akan saya jelaskan. Oke. Saya di sini akan menjelaskan mengenai pengukuran beda potensial. Nah, pertama-tama kita harus terlebih dahulu mengetahui alat yang digunakan untuk pengukuran beda potensial. Nah, alat yang biasanya untuk pengukuran beda potensial dinamakan voltmeter. Voltmeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur beda potensial listrik atau biasanya kita sering sebut dengan tegangan. Nah, yang keduanya, pemasangan voltmeter dalam rangkaian listrik disusun secara paralel seperti pada gambar yang berikut ini. Nah, selanjutnya saya akan mengajarkan cara membaca atau mencari nilai maksimum dan beda potensialnya. Oke. Nah, seperti yang terlihat pada gambar ini, kita dapat melihat jika tanda panah skala yang ditunjuk jarum itu menunjuk pada angka 2,8. Nah, sedangkan skala maksimumnya ditunjukkan pada angka 100 dan batas ukur yang ditunjukkan oleh tanda panah adalah 10 volt. Jika ditanya nilai yang kita ukur adalah berapa, maka pertama-tama kita harus mengetahui terlebih dahulu rumus yang kita perlukan. Nah, rumus V baca sama dengan skalar yang ditunjuk jarum dibagi dengan skalar maksimum yang telah kita ketahui dan dikalikan dengan batas ukur. Berarti kalau yang kita ketahui dan kita masukkan ke dalam rumusnya, maka V pembaca sama dengan skalar yang ditunjuk adalah 2,8, kita bagikan dengan 100 skala maksimalnya dan kita kalikan dengan batas ukur yaitu 10 volt, maka menghasilkan 2,8 volt ya. Nah, itulah tegangan beda potensial yang dapat kita baca. Oke, ini adalah slide terakhir yang akan saya jelaskan, yaitu hukum Ohm. Nah, di hukum Ohm ini dapat kita lihat jika dari tabel data yang kita lihat ini ya, maka dapat kita ketahui jika beda potensial diperbesar, maka kuat arus juga turut membesar. Hubungannya yang dapat kita dapatkan antara beda potensial dengan kuat arus adalah beda potensial sebanding dengan kuat arus listrik. Jadi, jika potensialnya besar, maka kuat arus listriknya juga akan besar. Nah, betul sekali kata teman saya. Jika kuat arusnya kecil, maka beda potensialnya juga kecil. Jadi, ibaratnya impas, seimbang antara kanan dengan kirinya. Oke, itu saja yang dapat kami sampaikan.
Mohon maaf jika kami ada salah kata dan ada kekurangan sedikit dalam menjelaskan materinya. betul. Eh, Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.